Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya, Bapak Rian Waskito. Kembali lagi kita lanjutkan materi berikutnya pada bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada video sebelumnya, sudah Bapak jelaskan mengenai kebutuhan yang terdiri dari pengertian kebutuhan, kemudian faktor-faktor kebutuhan, serta macam-macam kebutuhan. Kemudian pada video yang kedua, Bapak juga sudah menjelaskan mengenai alat pemenuh kebutuhan yang terdiri dari pengertian alat pemenuh kebutuhan, macam-macam alat pemenuh kebutuhan, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan macam-macam alat pemenuh kebutuhan. Pada video ini, Bapak akan menjelaskan mengenai kelangkaan. Kelangkaan, apakah ada di antara kalian sudah tahu? Atau mungkin Bapak yakin di antara kalian sebenarnya sudah tahu apa itu kelangkaan, namun belum tahu. Dalam artian, sudah sering menjumpai, sudah sering mengalami, namun tidak tahu, oh alah ternyata ini yang disebut sebagai kelangkaan. Kelangkaan itu sebenarnya merupakan sebuah masalah ekonomi. Pada pembelajaran kali ini atau pada video ini, Bapak akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah pengertian kelangkaan, yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini bisa kalian lihat di sini ada antrian orang-orang atau masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Banyak sekali jerigen-jerigen ataupun ember yang digunakan mereka untuk mengantri mendapatkan air bersih. Nah, kejadian ini disebut sebagai kelangkaan. Ada antrian, ada orang yang membutuhkan air sedangkan jumlah airnya terbatas. Hanya ada satu kendaraan, itu ada satu tangki untuk banyak orang. Jadi mereka harus antri. Nah, inilah yang disebut kelangkaan. Banyak contoh-contoh lainnya juga. Contohnya, misalnya ketika kalian ingin ke SPBU, ingin membeli bensin, ingin membeli Pertalite, tiba-tiba ada tulisan Pertalite habis. Nah, itu juga disebut sebagai kelangkaan. Oke, jadi kelangkaan itu merupakan kondisi di mana jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan terbatas. Atau bisa juga disebut kondisi di mana jumlah kebutuhan itu lebih banyak dibandingkan alat pemenuh kebutuhan. Tadi yang dibutuhkan itu adalah air bersih untuk setiap orang. Untuk mandi, untuk keperluan sehari-hari, masak, dan seterusnya. Sedangkan jumlah air bersihnya terbatas. Sehingga mereka harus rela untuk antri, rela untuk mendapatkan jatah. Ini disebut sebagai kelangkaan. Penyebab-penyebab kelangkaan. Terdapat 6 penyebab kelangkaan. Yang pertama, jumlah sumber daya alam yang terbatas. Artinya, kelangkaan itu terjadi karena jumlah sumber daya alamnya memang terbatas. Contohnya, ada kelangkaan bahan bakar minyak. Kenapa langka? Salah satu penyebab adalah jumlah sumber daya alamnya terbatas, karena minyak termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi produksinya pun terbatas, tidak bisa kita dengan seenak hati menggunakan bahan bakar minyak sembarangan gitu. Kemudian ada perbedaan letak geografis. Contoh mudahnya misalnya di antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah-daerah terpencil, itu biasanya akan sering terjadi kelangkaan. Baik kelangkaan bahan-bahan pokok maupun kelangkaan bahan-bahan produksi pabrik. Karena biasanya pabrik-pabrik ataupun pusat-pusat industri itu terletak di Pulau Jawa. Produksinya di Pulau Jawa. Sedangkan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah luar Pulau Jawa itu mengalami kelangkaan. Karena apa? Karena perbedaan letak geografis.
tidak mudah untuk mengangkut barang-barang yang diproduksi di Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di Indonesia. Inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Berikutnya ada yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi. Jadi misalnya sumber daya alamnya banyak, bisa digunakan berkali-kali, bisa diperbaharui, namun terdapat keterbatasan dalam kemampuan memproduksi. Contohnya, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat tinggi. Kita memiliki minyak bumi, memiliki emas, tambang, dan lain sebagainya. Namun, ketika Indonesia harus memproduksi barang-barang mineral tersebut, kita memiliki sebuah keterbatasan. Kita belum memiliki teknologi yang mampu untuk mengolah sumber-sumber daya tersebut. Itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian yang keempat, adanya keterbatasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, di daerah-daerah tertentu atau di negara-negara lain, proses pertanian dari proses pembibitan hingga proses panen dan pengolahan itu sudah digunakan teknologi. Mereka sudah bisa mengembangkan bibit ataupun benih yang tahan terhadap berbagai macam cuaca. Kemudian proses menanamnya pun dibantu oleh teknologi. Bahkan proses panennya pun dibantu dengan teknologi. Hal ini menyebabkan tingkat produksinya meningkat karena ada bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan di daerah-daerah tertentu, contohnya di pedesaan di Indonesia, proses-proses pertanian ini terbatas pada manusia, pada sumber daya manusia, pada tenaga manusia. Ketika pertanian, mereka mengandalkan curah hujan. Jadi ketika curah hujannya tidak baik, maka menyebabkan masyarakat mengalami gagal panen. Ketika gagal panen, maka jumlah produksi hasil pertanian akan menurun. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Berikutnya adalah terjadinya bencana alam. Ini sudah jelas, jika di suatu daerah terjadi bencana alam yang akan merusak susunan atau struktur ekonomi daerah tersebut, biasanya akan menyebabkan masyarakat mengalami kelangkaan, baik dari kelangkaan pakaian layak, kelangkaan air bersih, kelangkaan listrik, kelangkaan makanan, dan lain sebagainya, karena terjadi bencana alam. Berikutnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Ketika jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah atau tumbuh dengan cara yang sangat signifikan, sedangkan jumlah produksinya terbatas, maka akan menimbulkan kelangkaan karena semakin banyak orang yang membutuhkan, namun jumlah produksinya tetap. Oke, tadi sudah dipahami mengenai kelangkaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Terus, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Ada beberapa cara agar kita bisa mengatasi kelangkaan atau setidaknya bisa mencegah terjadinya kelangkaan. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Jangan semata-mata, jangan seenak diri kita untuk menggunakan bahan bakar minyak, untuk menggunakan listrik, menggunakan air secara boros, secara berlebihan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Jadi kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Artinya apa? Misalnya ketika kita akan memproduksi suatu barang dari
hutan atau kita akan menebang pohon itu bukan semata-mata kita tebang, kita produksi menjadi barang-barang lain yang lebih berguna, namun juga harus disertai dengan cara menanam kembali dan juga tebang pilih. Jadi tidak semuanya kita tebang kemudian gundul, itu nanti merusak. Jadi tetap harus ada caranya, ditebang dulu yang ini, dipilih yang bagus. Nah setelah itu jangan lupa untuk ditanam kembali, melestarikan. Yang ketiga, menciptakan alat pemenuh kebutuhan baru berupa barang pengganti atau barang substitusi. Ini pada video sebelumnya sudah pernah Bapak jelaskan. Jadi misalnya ketika terjadi kelangkaan akan padi atau beras atau nasi yang sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, ini bisa diatasi dengan cara apa? Menggunakan barang substitusinya atau barang penggantinya. Oh, ternyata sekarang sedang terjadi kelangkaan beras karena gagal panen, maka bisa menggunakan alternatif lain. Contohnya dengan mengkonsumsi jagung, dengan mengkonsumsi singkong dan lain sebagainya. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi berbagai macam sumber daya alam ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak serta-merta hanya digunakan sampai akhirnya habis dan tidak bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Jadi harus dikelola, jangan sampai berlebihan namun tetap dapat termanfaatkan. Yang terakhir, meningkatkan jumlah produksi dengan cara menggunakan iptek. Seperti tadi sudah jelaskan, misalnya ketika lahan pertaniannya tidak bertambah, namun ketika kita bisa mengembangkan iptek dengan benih yang lebih unggul, benih yang bisa menghasilkan buah lebih banyak, ataupun dengan bantuan teknologi yang bisa mempercepat proses produksi, maka ini akan sangat membantu proses produksi sehingga nanti akan diperoleh jumlah produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Ini beberapa cara dalam mengatasi kelangkaan. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kembali lagi Bapak mengingatkan bahwa kelangkaan merupakan sebuah masalah ekonomi yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Artinya apa? Kalian sebagai seorang siswa juga harus berperan aktif dalam mencegah atau bahkan kalau bisa mengatasi terjadinya kelangkaan dengan langkah-langkah yang tadi sudah Bapak jelaskan. Misalnya dengan berhemat sumber daya alam, kemudian dengan cara menggunakan kembali barang-barang, ada digunakan reuse, recycle, kemudian ada reduce dan seterusnya. Kemudian pula jangan sampai kita malah ikut dalam menghambur-hamburkan atau dalam menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Jadi harus ingat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik bersama. Artinya sumber daya alamnya digunakan untuk bersama, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Harus ingat bahwa ada generasi yang akan datang. Dari Bapak cukupkan, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat.